Nah, yang keempat, ini kejadian di Gaza. Menurut cerita dari sosok yang diwawancara, ini Syekh dari Amerika. Dan berita ini saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Usianya 1 tahun di bawah saya, kalau tidak salah ya. Beliau hampir kita undang ke Jakarta, ke Indonesia. Saat itu 2015 kita undang untuk ceramah di Istiqlal. Tidak jadi karena ada yang kebakaran jenggot. Ini nggak jadi beliau ceramah. Baik, kebakaran Rasulullah. Nah, ceritanya begini. Jadi ada seorang ibu-ibu tua itu memberhentikan mobil sedan di Gajah City, minta diantar ke klinik untuk menjemput cucunya yang baru lahir laki-laki. Pergilah ke klinik itu, kemudian diantar dan bayinya pun digendong. Di saat akan masuk ke dalam mobil, bayi itu bergerak dan mengucapkan salam. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Samita, berarti apa kau mendengar apa yang dikatakannya? Huwa yusallimuna, dia mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah, kau kan bisa ngomong nak. Apa kata bayi tadi? Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal. Saya adalah laki-laki pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal. Fala yusallitu ahadan ba'di. Maka setelah aku tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Ini kejadian tahun 2004. Berarti sekarang berapa tahun? Kemungkinan usia 20 tahun dia, karena dia lahir di Gaza. Kalau ada di Madinah, kemungkinan sedang kuliah ilmu hadis, karena Madinah ini ilmu hadis. Kalau tahfizul Quran di Mekah, ulumul Quran di Mekah. Ya, kalau sekarang usianya 15 tahun, berarti kemungkinan di usia 20 tahun dia dibunuh. Berarti tahun berapa? Tidak ada. Dan Al-Qaeda itu tidak ada, Bapak Ibu. Sayang sekali waktu kita tidak panjang. Saya ingin membahas tentang Al-Qaeda dan sebagainya. Ketika saya diinterogasi, saya sampaikan apa itu Al-Qaeda. Karena ada satu tuduhan kepada saya terkait di Indonesia dalam ceramah saya. Saya sampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah. Aduh, saya lupa ini viral ya. Streaming. Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu saat saya ingin menyampaikan bahwa di dalam film ini ada satu bukti. Ada 13 pemudi gadis itu diperkosa di penjara Abu Ghraib. Abu Ghraib adalah tempat di mana penjara Amerika terdapat, dan pasukan Al-Qaeda ditangkap dan dipenjara di sana. Di dalamnya ada 13 gadis juga dipenjara. Mereka diperkosa setiap harinya 9 kali. Mereka tidak boleh berpakaian pada hari-hari tertentu, dan mereka tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh sholat. Ini ada ditanya di sini, tapi sayang waktu kita tidak cukup. Jadi kemungkinan akan ada beberapa perang demi perang dulu sebelum kemunculan Imam Mahdi, dan itu sudah terjadi. Perang atas nama yang memfitnah tadi terkait dengan WTC, kemudian juga ada perang di kaum muslimin. Sebetulnya bukan perang. Imam Mahdi ini muncul tadi di musim haji, ketika terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Kemudian perang melawan Sufyani. Ternyata begitu Imam Mahdi dibayat, itu ada 7 ulama yang berbayat padanya. 7 ulama ini mereka berkumpul di musim setelah beribadah haji, mencari-cari di mana Imam Mahdi berada. Ketemu apa Imam Mahdi ada? Imam Mahdi ketemu, kemudian Anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubaika la sami'tu. Aku bukan Imam Mahdi, lari ke Madinah, dikejar sama 7 ulama ini ke Madinah. Di Madinah ketemu, tolong Anda jangan menolak, Anda pertolongan dari Allah untuk kami. Segera ulurkan tangan Anda, kami berbayat pada Anda menjadi imam kami, khalifah bagi kami umat Islam dunia. Aku bukan Imam Mahdi, lari lagi ke Mekah, dikejar lagi. Yatahawal bin Makkah ila Madinah 3 marat, 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Setelah sampai ke Mekah untuk yang 3 kalinya, lalu dijaga, dihalangi oleh malaikat Jibril. Diislahkanlah di satu malam itu. Diislahkan maksudnya dibersihkan, dibuang sifat ragunya, dibikin mantap hatinya, diilhamkan strategi perang, diilhamkan tentang geopolitik dunia, dan diilhamkan tentang akidah yang kuat kepadanya. Maka beliau pun keluar menjelang sholat subuh berjamaah. Informasinya begitu.
Ya, nasnya begitu. Lalu dibayat antara rukun dan makom Ibrahim. Ya. Disitulah dibayat wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah mereka yang berbayat sama dengan pasukan Badar Rasulullah 313 sampai 315. Di antaranya 7 ulama dunia. Saya berharap salah satunya mudah-mudahan Habib Rizik Syihab. Amin. Mudah-mudahan beliau. Jadi tolong bertahan Habib di muka. Jika nanti terjadi tahun depan, tolong wakili kami umat Islam dunia, umat Islam Indonesia menyatakan baiat kepada Imam Mahdi melalui Anda, maka sah beliau menjadi khalifah kita. Allahu Akbar. Ini yang saya prediksi tahun depan. Prediksi kan boleh memprediksi ya Bapak Ibu. Apa salah memprediksi? Tapi ada yang mengatakan model kajian Ustadz akhir zaman itu jualan teori konspirasi, ambil rujukan dari media sosial sana sini, ucapannya tidak kredibel, kerjanya nakut-nakutin orang. Apa betul saya nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian? Enggak. Saya sedang berbagi rasa takut, karena nggak mau takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Baik, Bapak kemudian setelah itu ketahuan sama penguasa Najd ini, maka dikejarlah beliau untuk dibunuh. Nah, terjadilah perang di sana. Maka wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan, innakum satazuna zaziratal Arab wa yartaquha Allah. Kalian akan berperang melawan penguasa Jazirah Arab dan kalian akan menang atasnya. Jadi perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi bukan perang melawan Israel, Amerika, bukan, tapi perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Itu perang yang pertama kali dilakukan. Sampai perang terakhir melawan Sufyani, penguasa Suriah. Apakah beliau Bashar Asad? Kalau terjadi tahun depan, siapa penguasa Suriah kalau bukan Bashar Asad? Dan Bashar Asad memang punya darah Sufyani. Siapa Sufyani? Muawiyah bin Abu Sufyan. Mau pergi ke Damaskus, maka keturunannya darahnya ngalir ke Bashar Asad. Ada juga yang menyebutkan Sufyan ini adalah Saddam Hussein. Baik. Nah kemudian setelah perang melawan Arab sampai Sufyani, maka kemudian Imam Mahdi akan bersekutu saat itu, maksud saya dengan beberapa kelompok dari Rum, dari Eropa. Perang